Annyeonghaseyo, konbanwa. Kembali lagi sama aku, Saberu Channel. Hari ini aku mau ngebahas konten tentang Ranseru. Iya, Ranseru. Ranseru itu tas SD-nya orang-orang Jepang. Ada yang penasaran mau lihat? Let's go! Janjang! Nah, ini dia. Ini di dalam kardus ini ada sesuatu, yaitu Ranseru. Kenapa aku pegang Ranseru sekarang? Karena anak aku yang pertama tahun ini, kalau di Jepang itu tahun ajaran baru itu kan dimulainya dari bulan April. Nah, jadi sebelum bulan April biasanya orang-orang Jepang itu anak-anaknya itu sebelum masuk SD 1 atau 2 bulan lagi, mereka itu udah mempersiapkan segala sesuatunya untuk masuk ke SD. Nah, aku juga karena aku waktu masih kecil nggak pakai Ranseru, aku juga nggak tahu kayak gimana dalamnya, kayak gimana bentuknya. Bentuknya pernah lihat ya, pernah pegang juga, tapi belum pernah kayak yang tahu dalamnya kayak gimana, kegunaannya untuk apa. Jadi aku juga sebenarnya bukan anak aku doang yang apa ya, yang senang bahagia, tapi aku juga sama sih karena aku pertama. Oh iya, aku tuh sedikit mau cerita. Nah, waktu kita lagi hunting cari-cari tas buat si kakak masuk sekolah ini, Ranseru ini. Nah, kita itu udah cari-cari kayak misalnya di internet atau di mana gitu ya. Kita cari, kita mau pergi ke toko mana. Nah, ternyata kita putusin buat di toko ini. Kenapa buat di toko ini? Karena toko ini tuh ada kayak kantornya besar itu di tempat aku tinggal. Nah, ini tuh di tempat aku tinggal itu kantornya ini terkenal. Kita putusin buat pergi ke toko itu untuk lihat contoh-contoh tasnya kayak gimana. Kayak museum kayak gitu ya. Nah, pada saat itu 7 bulan lalu deh kayaknya, iya 7 bulan lalu kita lihat. Nah, kita lihat-lihat. Nah, pas pertama kita lihat, nah di dalam kayak museum itu, dari pertama zaman tas orang-orang yang zaman dahulu sampai di tahun 2021 yang itu ada di kayak dipajang gitu ya. Nah, kita bisa lihat kayak gimana. Kita mutusin, terutama anak aku yang mutusin, dia itu mau sama Ranseru ini. Nah, sebenarnya itu ada cerita di balik kita milih Ranseru ini. Nah, kenapa aku milih Ranseru ini? Karena pertama, pas kita datang ke situ, jadi yang waktu datang itu aku sama anak aku sama suami aku bertiga. Nah, waktu aku datang ke tempat itu, ke tokonya, nah di sana itu kayak ada kan dipajang gitu ya, banyak banget tas. Nah, anak aku milih, dia tuh mau tas itu. Nggak susah sih, nggak ribet, warnanya maunya warna hitam. Nah, ya udah, kalau modelnya itu kan ada banyak model yang disediain buat cowok, walaupun sama bentuknya, tapi kan kalau tas ini tuh modelnya begini, ini kelebihannya begini, kekurangannya begini, itu ada plus minusnya. Nah, kita itu serahin semuanya ke anak kita buat dia milih sendiri yang barang mana yang dia suka, tas mana yang dia suka. Nah, dia itu milihnya tasnya yang ini, yang jadi pilihan dia. Nah, pas udah jadi pilihan dia, ya namanya juga emak-emak ya. Kalau emak-emak kan kalau anaknya milih modelnya, milih warnanya, udah ya. Tapi kan emak-emak harus milih harganya juga ya kan. Nah, dilihat tuh harganya tuh. Pas lihat harganya ya kan, berapa sih gitu. Kan kalau misalnya dilihat di toko, kayak di shopping mall deh, kayak di shopping mall kan biasanya ada ya tas-tas yang dijual juga banyak kan. Nggak usah mesen. Kan biasanya harganya itu dimulai kayak ada dari harga 3 juta, ada yang 4 juta, sampai mungkin sampai harga belasan juta juga ada ya. Nah, jadi tugasnya si kakak itu buat cari model sama warna yang dia suka. Jadi kita kasih kebebasan untuk anak kita milih apa yang dia mau, apa yang dia suka. Nah, ternyata dia itu milih tas ini. Nah, tapi selagi waktu dia dikasih kebebasan, dia bebas dong milih apapun yang dia suka. Tapi itu kembali lagi kepada orang tuanya, yaitu aku sama suami. Nah, setelah si kakak itu milih dia mau tas ini, maklum, biasa dong mama lihat, ini tuh berapa duit, ini tuh harganya berapa. Itu dong yang ditanya pertama, ya enggak? Ya kan? Ya kan, tapi yang di samping aku kayaknya enggak deh. Yang di samping aku suami. Nah, kalau aku, ini berapa nih harganya? Coba kita ganti dulu ke rupiah, berapa nih ya kira-kira. Dan itu tuh harganya itu bisa kebeli motor baru.
bisa kebeli motor baru, coba. Nangis gak sih? Pas udah si kakak milih model, warna, udah cocok sama dia. Nah, kan giliran orang tuanya harus mencocokkan harga dompet sama harga kemauan ya. Antara kemauan sama isi dompet itu kan juga harus dicocokkan kan. Kalau nggak cocok ya nggak bisa dibeli. Kalau cocok ya silahkan gitu kan. Nah, ya udah. Akhirnya hari itu kita mutusin buat nggak langsung beli, karena kalau suami sih udah yang kayak udah beli aja gitu. Tapi kalau aku masih kayak ya udah tunggu dulu, stop dulu gitu. Lihat dulu toko lain juga mungkin ada yang lebih bagus, harganya juga lebih oke gitu. Kan nggak salah kan kita lihat di berbagai toko dulu sebelum kita memilih sesuatu yang kita mau gitu ya. Sebelum kita menentukan apa yang harus kita beli, apa yang harus kita milikin gitu kan. Nah udah oke gitu, suami juga oke, ya udah nanti lain waktu kita kesini lagi ya gitu. Ya udah kita bilang sama mbak-mbaknya, maaf ya gitu, kita lihat dulu hari ini, nanti kalau misalnya cocok kita balik lagi ke sini. Terus kata mbaknya gini, mbaknya itu kan dengan ramahnya ya, biasa kan orang Jepang kan baik ya, ramah gitu ya. Ya oke gitu, dia kasih semuanya. Kalau kamu mau barang ini, dia kasih tahu harganya, dia kasih tahu nanti kalau kamu mau ini, kamu tinggal bawa kayak selembaran perinan gitu, kamu tinggal kasih ini aja ke orang ke orang di sini, nanti tinggal di pesenin gitu kan. Oke gitu, udah kayak gitu, udah jalan pulang tuh kan. Nah pas kita mau pulang, udah mau pulang nih ya, udah nih ayo kita pulang gitu, kucuk mau naik mobil nih ceritanya, baru keluar dari pintu gate-nya gitu ya. Pas banget di depannya itu ada kayak tempat mainan. Nah tempat mainannya itu gacha apa ya, pokoknya yang kita masukin koin, kita gacha nanti keluar tuh apa namanya, kayak di dalam bola begitu tuh, bola plastik. Nah di dalamnya itu ada mainan kan. Anak aku mau dong, mau itu katanya, tapi ini dalamnya semuanya tas gitu kan. Iya dia tahu mau gitu, nggak apa-apa kata dia, aku mau tas itu gitu, mainan tas itu. Oh ya udah, itu dimasukin kan itu koin ceritanya, dikacak sama dia nih ceritanya tuh kan. Keluarlah itu mainan yang dia mau, dibuka dong dalamnya apa ya kan. Nah pas udah dibuka dalamnya apa, janjang, dalamnya itu tas yang dia mau. Jadi itu tuh kayak miniaturnya tas yang dia mau. Coba bayangin, dia itu udah milih tas ini, dia mau model ini, terus pas dia beli mainan, keluarnya juga tas itu yang dia mau. Kan itu kayak sesuatu yang kayak aduh apa nih gitu, kayak apakah ini tanda-tanda gitu kan. Oke kan tuh ya apa namanya, kayak pamfletnya itu ya, kayak brosurnya, ini tuh tas apa sih, apa gitu-gitu kayak kan. Kita lihat di rumah tuh ya, kita pelajarin ya kan. Oh ternyata tas itu yang dia mau sama yang tadi mainan kita beli itu, gacha-gacha itu sama ya kan, sama. Dan itu tuh ini nih, si ini tas ini punya nama. Nah arti nama tas ini itu sama arti nama anak aku itu sama artinya kan, tulisan kanji. Nah kalau kanjinya itu kan ada artinya, jadi ini tuh kayak bener-bener kayak sesuatu yang kayak pertanda gitu, nggak tahu lah, pertanda alam mungkin ya. Nah si kakak itu pertama datang ke toko itu, kita kasih kebebasan buat milih, dia milih modelnya, dia milih warnanya, terus dia udah oke sama warna sama modelnya. Pas dia keluar pintu mau pintu keluar, dia ambil mainan juga yang keluar miniatur itu tas yang dia mau. Nah pas kita pelajarin, ternyata arti dari tas ini juga sama arti nama dia itu sama. Itu kan sesuatu yang kayak aduh apakah ini pertanda, apakah ini tas yang akan berjodoh selama 6 tahun dia gemblok di belakangnya gitu. Oke, kita pikir dulu. Nah kurang lebih 1 bulan ya udah kita mutusin, oke kita nggak usah lihat di toko lain, soalnya kita pas udah lihat di toko lain juga nggak ada yang cocok sama kemauan si kakak juga. Ya udah kita kembali ke toko ini, kita bilang sama resepsionisnya kita mau tas ini. Tasnya ini tuh biasanya dibuka waktu
pemesanannya itu dari bulan 3 sampai bulan 8 aja, enggak setiap saat gitu. Kalau yang tipe biasanya itu kita bisa mesen mungkin selama 2 bulan. 2 bulan itu biasanya dikirim langsung ke rumah, datang. Nah, sedangkan ini yang kita mau, ini tuh dikirimnya itu selama 6 bulan, setengah tahun baru dikirim ke rumah kita. Ini tuh aku pesan ini tuh dari bulan Juni kalau nggak salah. Dari bulan Juni. Nah, sekarang ini bulan Februari baru datang ya, kurang lebih 6 bulan, setengah tahun ya. Kenapa lama? Karena ini itu kalau kita mau tuh kita harus custom dulu ya. Nah, kenapa lama dikirimnya? Karena ini tuh salah satu barang terbaik di toko itu. Kenapa aku milih ini? Kita ngasih kebebasan ke anak kita. Anak kita tuh kan nggak tahu, dia tuh belum tahu harga, belum tahu harga, pokoknya dia tuh belum tahu. Dia tuh cuman milih warna sama model. Kenapa kita putusin ini? Yaitu karena anak aku suka warna sama modelnya, terus dari mainan yang keluar juga ternyata miniatur yang dia mau, terus dilihat dari artinya juga dia itu sama kayak arti namanya si kakak. Jadi kita pikir ini sesuatu yang spesial untuk dia. Terus ini tuh terbuat dari kulit kuda. Nah, jangan lama-lama ya, kita unboxing. Itu story dari tas Ranseru yang dipilih sama anak aku. Nah, kalau kalian mau tahu aku unboxing tas Ranseru ini, kalian lihat ya di video selanjutnya. Let's go cekidot ke video selanjutnya. Jangan lupa video yang ini kalian like, komen, terus ditekan tuh yang merah-merahnya apa? Tombol subscribe biar aku semangat buat video-video baru. Ikutin aku di video selanjutnya. Let's go.